Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lanjutan dari analisis regresi. Pada pertemuan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu analisis regresi variabel dummy. Sebelum masuk ke tutorial praktikumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih analisis regresi variabel dummy itu? Nah, analisis regresi variabel dummy adalah suatu analisis yang digunakan untuk menguji variabel dengan menggunakan kode dummy. Nah, variabel yang digunakan ini datanya non metrik ya, data kategori untuk variabel independen seperti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya kode dummy-nya ini bisa berupa angka yaitu negatif 1, 0 dan 1. Nah, dalam praktikum kali ini yang akan kita gunakan itu hanya kode dummy dua angka yaitu angka 1 dan 0. Untuk kelompok yang diberi nilai 1, nilai 0 disebut sebagai exclude group, kemudian kelompok yang diberi nilai 1 disebut include group. Nah, di sini misalkan ada suatu studi kasus seorang mahasiswa sedang melakukan penelitian skripsi terkait gender dan kepribadian siswa di SMP Negeri 2 Cirebon. Mahasiswa tersebut melakukan tes kemampuan spasial matematis untuk mengetahui kemampuan spasial siswa dalam materi bangun ruang. Oleh karena itu, mahasiswa tersebut mengambil judul pengaruh gender dan kepribadian siswa terhadap kemampuan spasial matematis materi bangun ruang. Nah, kita kan tahu ya untuk gender sendiri itu ada dua, yaitu ada laki-laki dan juga perempuan. Kemudian untuk kepribadian juga ada dua, yaitu ada kepribadian introvert dan juga extrovert. Nah, pada penelitian ini untuk kode dummy-nya laki-laki diberi kode 1, perempuan 0, kemudian untuk introvert 1 dan extrovert 0. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorial SPSS-nya. Oke. Di sini saya sudah sediakan datanya. Nah, sebelumnya kalian ke variabel view dulu seperti biasa memberi nama untuk X1, X2 dan Y untuk variabel-variabelnya. Nah, yang membedakan dengan analisis regresi pada umumnya, pada regresi variabel dummy ini untuk variabel X1, X2-nya diberi kode dummy. Nah, tadi kita tahu ya untuk gender itu laki-laki 1, perempuan 0. Nah, kita beri nama dulu perempuan 0. Pada bagian values ya, kita beri nama value-nya 0. Ini labelnya perempuan. Kemudian laki-laki 1. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian tadi untuk kepribadian itu ada dua juga, introvert 1, extrovert 0. Extrovert 0, introvert 1. Introvert. Lalu kita klik OK. Nah, untuk measure-nya, untuk X1, X2 itu data nominal. Kemudian untuk Y-nya tetap data scale atau skala. Nah, lanjut di sini untuk introvert extrovert oke, udah benar. Nah, lanjut di sini kita masuk ke datanya, data view. Nah, di sini saya sudah masukkan data ya. Nah, di sini yang datanya itu berupa nilai tes ya. Untuk Y-nya itu kan variabel kemampuan spasial matematis. Nah, berarti nilai tes dari pengerjaan kemampuan spasial. Nah, di sini nilainya sebagai berikut, ada 10 responden. Nah, untuk X1, X2 di sini kenapa diberi nama kode ya 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 dan lain sebagainya. Ini menandakan kode dummy. Nah, artinya 1 itu kan tadi kita beri tanda itu laki-laki ya. Nah, artinya untuk kepribadian untuk gender laki-laki dengan kepribadian tadi untuk introvert itu 1. Nah, berarti untuk gender laki-laki dengan kepribadian introvert mendapatkan nilai kemampuan spasialnya 100 dan lain sebagai berikutnya. Nah, ini sebagai kode dummy. Langsung saja kita langsung mulai analisis regresinya. Kita pilih analyze, kemudian pilih regression, ya, kemudian pilih linear. Nah, di sini sama seperti regresi pada umumnya, untuk variabel Y dependent kita masukkan ke kolom dependent, maka variabel kemampuan spasial kita masukkan kolom dependent. Sedangkan untuk variabel gender karena ini merupakan variabel X1 dan X2 masuk ke variabel independent. Lanjut di sini kita pilih plot seperti biasa, separate masukkan variabel Y, kemudian x-resit variabel X, kemudian centang normal probability plot. Lalu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul ya output dari analisis regresi variabel dummy. Untuk outputnya itu hampir sama ya seperti analisis regresi pada umumnya ya, baik sederhana maupun berganda. Di sini ada mode summary, ANOVA. Kemudian di sini
ada koefisien ya untuk menentukan persamaan regresi. Nah, yang membedakan dengan regresi pada umumnya yaitu pada bagian interpretasi, terutama bagian koefisien. Nah, langsung saja kita interpretasi. Nah, di sini saya sudah membuat interpretasinya. Seperti ini ya, judulnya pengaruh gender dan kepribadian siswa terhadap kemampuan spasial matematis materi bangun ruang. Nah, untuk output pertama ini ada variabel enter, ini menandakan bahwa tadi kita sudah memasukkan nilai dari kepribadian ya, variabel-variabel tadi di SPSS. Kemudian tabel kedua ada model summary. Nah, model summary ini sama ya, ini juga bisa menentukan persentasenya, tentunya 60,3%. Nah, berdasarkan tabel model summary, nilai R sebesar 0,603 yang menunjukkan angka korelasi kuat ya antara gender dan kepribadian dengan kemampuan spasial matematis. Nah, 0,603 ini juga bisa disebut sebagai R square ya atau persentase. Nah, ini juga R-nya itu nilainya 0,776, ini juga termasuk kuat ya. Jadi ini kategorinya kuat ya, untuk persentasenya juga kuat. Nah, lanjut di sini ada tabel koefisien. Nah, di sini hampir sama seperti regresi berganda. Di sini ada dua variabel, gender dan kepribadian siswa. Nah, kita perhatikan nilai signifikansinya. Untuk variabel gender itu nilai signifikansinya itu 0,018. Artinya ada pengaruh ya karena sudah kurang dari 0,05. Kemudian untuk variabel kepribadian siswa, oh ternyata di sini 0,523. Artinya melebihi ya 0,05, artinya tidak ada pengaruh ya. Jadi untuk variabel gender ini punya pengaruh terhadap kemampuan spasial matematis, namun untuk variabel kepribadian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan spasial. Lanjut di sini ada tabel ANOVA ya. Kita lihat ya bahwa didapatkan nilai signifikansi yang artinya secara bersama-sama variabel gender dan kepribadian memiliki pengaruh yang signifikan karena kurang dari 0,05. Walaupun di output sebelumnya ini untuk variabel kepribadian ini tidak memiliki pengaruh. Nah, ini secara detailnya variabel kepribadian ini tidak memiliki pengaruh. Tetapi kalau secara keseluruhan digabungkan semua variabel maka akan memiliki pengaruh ya, tetap dia mempunyai pengaruh. Nilainya 0,040. Nah, lanjut di sini untuk tabel koefisien. Nah, di sini ada juga menggunakan cara dua, yaitu kita perhatikan nilai T hitungnya. Nah, untuk variabel gender itu nilai T hitungnya adalah 3,053. Nah, ini kan melebihi dari T tabel ya. Untuk T tabel itu caranya hampir sama seperti regresi pada umumnya. Jadi di sini untuk alfa yang kita gunakan itu 0,05, maka 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, di sini untuk respondennya itu 10, maka 10 dikurangi 1, 9. Nah, cara membacanya sama aja, kita cari T 0,025 kemudian cari yang DF-nya 9. Nah, di sini kan tepat nih, hasilnya 2,262. Nah, seperti itu ya untuk mencari T tabelnya, karena di pembahasan sebelumnya sudah dibahas. Kemudian untuk T hitungnya pada variabel kepribadian itu adalah 0,672. Nah, ternyata ini melebihi kurang dari T tabel, artinya tidak ada pengaruh ya, sama seperti output sebelumnya yang signifikansi itu juga tidak ada pengaruh. Nah, lanjut kita ke tabel koefisien. Nah, di sini tabel koefisien ini untuk menentukan persamaan regresi. Nah, di sini ada konstan, gender, kepribadian siswa. Sama ya cara membacanya di bagian unstandardized coefficient B. Nah, di sini kita bisa buat persamaannya, yaitu Y sama dengan 58,333 ditambah 28,333 X1, ini sebagai X1 ditambah 6,667 X2. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya untuk perempuan itu kode dummy-nya 0, laki-laki 1, extrovert 0, introvert 1. Nah, yang membedakan dengan analisis regresi pada umumnya di sini ya cara membaca interpretasi persamaan regresinya. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Pertama kita harus tahu dulu nih terjemahan dari persamaan ini. Nah, nilai konstanta didapatkan 58,33, maka memiliki arti bahwa variabel gender dan kepribadian, jika ibaratkan kita asumsikan X1 X2-nya 0, maka nilai kemampuan spasial matematisnya adalah 58,33. Nah, kemudian untuk nilai koefisien regresi variabel gender ini dia positif ya karena plus, maka memiliki kenaikan terhadap kemampuan spasial. Kemudian untuk
variabel kepribadian juga bernilai positif karena plus ya. Nah, yang membedakannya di sini. Nah, untuk yang pertama, kemampuan spasial matematis untuk perempuan itu sebesar 58,33. Nah, di sini kan kita tahu ya, perempuan itu 0. Nah, kita asumsikan X1, X2-nya itu 0, 0 semua. Nah, maka yang tersisa hanya 58,33. Maka kemampuan spasial untuk perempuan itu 58,33. Nah, kemudian kemampuan spasial matematis untuk laki-laki sebesar 58,33 plus 28,331. Nah, kenapa ada plusnya? Karena di sini kode dummy laki-laki itu 1 ya. Kalau tadi kan perempuan 0 ya, artinya kan hilang semua. Jadi tersisa hanya 58,33. Nah, laki-laki itu kode dummy-nya 1. Berarti yang perempuan tadi 58,33 ditambahkan dengan 1, 28,33. Karena X1 sendiri itu kan variabel gender. Jadi kita gunakan 28,33. Nah, kemudian kemampuan spasial matematis siswa perempuan ekstrovert, nah 58,33. Kenapa tetap 58,33? Karena di sini ekstrovert itu kan nilai kode dummy-nya 0. Nah, artinya di sini kan anggap 0 semua, tidak ada. Jadi yang tersisa hanya 58,33. Lanjut, kemampuan spasial matematis siswa introvert perempuan 58,33 ditambah 6,667. Nah, di sini siswa perempuan introvert. Nah, tetap ya 58,33 tapi introvert. Nah, introvert itu kan kode dummy-nya 1. Nah, maka kita gunakan yang X2 6,667. Nah, kenapa X2? Karena X2 ini kan variabel kepribadian. Nah, maka 58,33 plus 6,667. Nah, kemudian lanjut kemampuan spasial matematis siswa laki-laki ekstrovert sebesar plus 28,333. Nah, ingat di sini laki-laki ekstrovert, laki-laki itu 1, ekstrovert itu 0. Nah, maka kita gunakan yang ini aja. Berarti kita hanya fokus ke variabel gendernya 28,33 X1. Kenapa tidak menggunakan X2? Karena di sini X2-nya itu 0 kode dummy-nya. Nah, kemudian di sini kemampuan spasial matematis siswa laki-laki introvert itu plus 28,333 dan plus 6,667. Nah, di sini udah laki-laki introvert. Nah, berarti kan 1 1. Nah, berarti kan masuk semua ya variabel persamaannya. Di sini ada variabel gendernya berarti 28,33 X1 dan juga untuk variabel kepribadiannya itu 6,667 X2. Nah, maka plus 28,33 dan plus 6,667 karena kan kode dummy-nya sama-sama 1 1 seperti itu. Paham ya? Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan dari analisis regresi variabel dummy. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.